Shalom, perkenalkan nama saya Rinawati Sinaga dengan NIM 1901011178, Grup F semester 3, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau kecakapan-kecakapan fundamental atau kegiatan manusia yang diarahkan untuk mengubah tabiat, kemampuan, dan sikap tingkah laku. Saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang kedua, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang ketiga, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah dengan kebutuhan dan tujuannya. Landasan pendidikan ialah yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Dan yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh umat kalangan tanpa terkecuali. Dan yang keempat, pendidikan berfungsi sebagai mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak menyalahgunakan hal-hal yang negatif. Dan yang kedua yaitu Tuthuri Handayani. Tuthuri Handayani ialah seorang harus memberikan dorongan dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, membutuhkan motivasi dan semangat. Tuthuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Makna Tuthuri Handayani ialah yang pertama, tutwuri, yaitu mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih. Dan yang kedua, Handayani, mempengaruhi dan arti merangsang, memupuk, memimpin, dan mengarahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi, yaitu Agra 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Yang ketiga yaitu asas pendidikan sepanjang hayat. Asas pendidikan sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi terhadap pendidikan seumur. Ini sesuai dengan hasdit Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak ada atau tidak asing lagi di telinganya. Beliau bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu dan buatlah sampai meninggalnya dunia. Jadi, Islam telah lama mengenal konsep belajar. Sepanjang ayat ini jauh sebelum orang-orang barat mengangkatnya, yaitu terdapat dalam Rangga 2001 dalam Jurnal Pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan seumur hidup dalam pendidikan yang harus mengikuti atau meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang pertama itu mengarahkan kepada pembentuk, pembaharuan, meningkat, dan menyempurnakan secara sistematif pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dapat menikmati kondisi hidupnya. Yang kedua yaitu tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Dan yang ketiga itu meningkatkan kemampuan dan memotivasi untuk belajar secara mandiri. Yang keempat, mengakui kontribusi dari sebuah pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Keempat yaitu asas kemandirian belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam berperan utama sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan berperan dapat menyediakan dan mengatur sebagai sumber belajar dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sebagai informator, guru harus menyadari bahwa dirinya harus mempunyai bagian kecil dari sumber-sumber informasi yang ada. Oleh karena itu, guru perlu memberikannya diri sendiri. Sedangkan sebagai motivator adalah guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik
untuk dapat memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Dan yang selanjutnya, terdapat beberapa strategi belajar dan dapat mengembangkan kemandirian belajar seperti berikut ini. Yang pertama, cara belajar siswa aktif. Yang kedua, belajar dari modul, paket belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, belajar dengan didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSB yang memadai. PSB memberikan peluang tersedianya berbagai jenis sumber belajar di samping bahan di perpustakaan. Dengan dukungan PSB, itu asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Nilai kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang sepanjang rentang kehidupan individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan pendidikan. Upaya ini untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui IKTAR, mengembangkan atau pendidikan ini sangat perlu untuk kelancaran perkembangan kemandirian siswanya. Pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya dan mengembangkan kemandirian siswa. Dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan kemandirian siswa. Yang pertama yaitu mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang mempunyai atau memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, didorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan secara mendorong rasa tidak tahu menjadi tahu. Dan yang keempat yaitu menerima positif tanpa syarat berlebihan atau kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dan yang lain. Dan yang kelima yaitu menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.